Misil Girls tak sabar rasakan atmosfer Stadion GBK. Sambutan supporter buat Nathan Chown keheranan. Peran asisten pelatih Timnas Indonesia di balik performa impresif bintang Inter Milan. Fakta Timnas Indonesia yang masih membekas di kalangan publik. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Peran asisten pelatih Timnas Indonesia di balik performa impresif bintang Inter Milan. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor ternyata punya andil besar dalam karir bintang Inter Milan Denzel Dumfries. Seperti yang diketahui, Denzel Dumfries bisa dikatakan sebagai pahlawan Inter Milan di dua leg semifinal Liga Champions 2024-2025 kontra Barcelona. Pemain berposisi wingback kanan itu mampu menciptakan 2 gol dan 3 assist dan membawa Inter Milan menang agregat 7-6 tim Catalan. Di balik penampilan apik Dumfries ini, diam-diam ada peran Alex Pastor. Bisa dikatakan, asisten pelatih Timnas Indonesia itu menjadi sosok vital dalam karir ex-PSV Eindhoven itu. Sebab, Alex Pastor adalah pelatih yang mengorbitkan dirinya untuk mencicipi kompetisi senior di Belanda. Tepatnya saat membela Sparta Rotterdam. Melansir dari data Transfermarkt, Denzel Dumfries bermain sebanyak 70 pertandingan di bawah asuhan Alex Pastor. Selama diasuh pelatih 58 tahun ini, bek kanan Inter Milan tersebut mencatatkan 2 gol dan 5 assist. Selain itu, ia juga berhasil membantu Sparta Rotterdam promosi dari kasta kedua ke Eredivisie Belanda. Usai berhasil membayar kepercayaan Alex Pastor, karir Dumfries semakin melejit hingga akhirnya menjadi bintang andalan Inter Milan. Tak bisa dipungkiri, Alex Pastor dikenal sebagai ahli taktik yang banyak menemukan talenta terbaik di Belanda. Hal tersebut juga membuka peluang para pemain muda tanah air mendapatkan sorotan lebih. Hingga akhirnya, Alex Pastor berpotensi membawa Timnas Indonesia mampu bersaing di level dunia. Fakta Timnas Indonesia yang masih membekas di kalangan publik. Satu, negara Asia pertama di Piala Dunia. Sebelum era kemerdekaan, Timnas Indonesia masih bernama Tim Sepak Bola Hindia Belanda. Pada 1938, tim di bawah naungan NIVB itu ikut tampil pada Piala Dunia di Prancis. Perdebatan mengenai status tim sepak bola apa yang berlaga di Piala Dunia 1938 berlangsung hingga akhirnya pada 2018. FIFA resmi mengakui Indonesia adalah tim tersebut. Pengumuman itu sekaligus menjadikan Timnas Indonesia sebagai negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. 2. Dualisme. Fenomena aneh hanya terjadi di Indonesia ketika memiliki dua tim nasional. Tepatnya pada Piala AFF 2012, dualisme kepengurusan PSSI berimbas besar kepada tim Garuda yang sempat mengalami perpecahan. Perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2012 menjadi cermin dari permasalahan dualisme PSSI yang berimbas kepada dualisme Liga dan akhirnya menjadi dualisme Timnas Indonesia, sehingga tim yang beraksi di level internasional pun harus diakui bukan yang terbaik. 3. Pelatih asing. Terhitung sejak 1938 hingga sekarang, terdapat 24 pelatih asing yang pernah menjadi pelatih Timnas Indonesia. Belanda mendominasi karena ada 6 pelatih yang pernah menangani Merah Putih. Sementara itu, hanya ada 16 pelatih lokal yang melatih Timnas Indonesia. Suwardi Arlan, Benny Dolo, dan Sinyo Aliando merupakan figur yang paling sering melatih. Namun, Antun Pogaknik berhasil menjadi pelatih tersukses di skuad Garuda dan Sinteyong menjadi juru taktik yang paling dikenang berkat kejeniusannya dalam mencetak sejarah. Kini, beban berada di pundak Patrick Kluivert sebagai penerus tongkat estafet pelatih asing di tim Merah Putih.
Missile Girls tak sabar rasakan atmosfer Stadion GBK. Bek termahal Timnas Indonesia, Missile Girls, menjadi sosok vital di lini belakang tim Merah Putih. Namun, perannya juga sering mengundang perhatian lebih berkat beberapa isu yang menimpa bek FC20. Sebut saja Missile Girls pernah dituding lantaran selalu mengalami cedera hingga berujung kekalahan bagi skuad Garuda. Bahkan, tim Merah Putih bisa meraih kemenangan tanpa adanya sosok Missile Girls. Meski telah menerima banyak tudingan, Missile Girls sendiri menegaskan bahwa keputusannya membela tim Merah Putih ialah bentuk ketulusan hati. Dikutip dari kanal YouTube FC20, bek 23 tahun tersebut kembali mengumbar ambisi jelang menghadapi Cina dan Jepang. Missile Girls mengaku ingin membayar kepercayaan supporter dan tampil di depan puluhan ribu fans yang memadati Stadion Gelora Bung Karno. Menurutnya, ini yang cukup membedakan kondisi saat bermain di timnas dan klub. Atmosfer di timnas sangat meriah dan ini jarang dijumpai saat dia bermain untuk 20. Apalagi markas tim hanya bisa menampung hingga 30.000 kursi sedangkan GBK jauh lebih dari itu. Aku belum pernah bermain di Jakarta, tapi aku pernah menginap di hotel di sana. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, ujarnya. Menariknya, Missile Girls sendiri bakal datang lebih cepat untuk menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda di Bali. Sebab FC20 mengakhiri musim pada 18 Mei mendatang atau 1 pekan lebih awal ketimbang jadwal TC. Sambutan supporter buat Nathan Chown keheranan. Bukan hanya Missile Girls, Nathan Chown juga mengungkapkan pengalamannya yang penuh kesan saat pertama kali merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Hal tersebut tampaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi media Eropa, sebab skuad Garuda tidak lama lagi akan menggelar pemusatan latihan. Yang paling membekas baginya adalah dukungan luar biasa dari para supporter tanah air. Nathan, yang sebelumnya bermain di Belanda, mengaku terkejut dengan besarnya antusiasme publik sepak bola Indonesia. Tepatnya saat debut membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia babak kedua zona Asia, ia benar-benar merasakan perbedaan besar dibandingkan saat bermain di Eropa. Namun, keheranan Nathan tidak berhenti di sana. Ia belak-belakan mengaku bahwa sambutan fans Indonesia jauh melampaui ekspektasinya, bahkan lebih besar dibandingkan yang ia rasakan selama berada di Belanda. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja yang kamu lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan, ungkap Nathan. Di lain sisi, meski masa depannya di Swansea City masih menjadi tanda tanya, Nathan sudah menunjukkan performa yang semakin matang bersama timnas Indonesia. Kontraknya di klub asal Inggris itu sendiri masih berlaku hingga 30 Juni 2026. Namun, spekulasi soal peminjaman ke klub lain terus berembus. Di sisi lain, Nathan juga menyuarakan ambisinya untuk mengangkat pamor sepak bola Indonesia di kancah Asia.